Dua, tiga. Halo konco-konco, ya apa kabar ya? Ketemu lagi di channelnya Cak Mul Spok. Hari ini kita membahas seputar KPR dan properti. Cak Mul ini mau menjawab pertanyaan yang pernah disampaikan Cak Mul ya. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan yang berikut ini. Dikirim oleh Bapak Rama. Ada dua pertanyaan ini, konco-konco. Pertanyaan pertama, Cak Mul bacakannya. Saudara saya ingin meminjam nama saya untuk membeli rumah dengan cara KPR. Apakah dampaknya di masa depan? Terutama jika saya ingin mengajukan KPR lagi. Pertanyaan kedua, dari pertanyaan di atas, di masa mendatang, apakah ada masalah bila saya ingin mengajukan KPR subsidi? Karena secara langsung terhitung pernah membeli rumah. Baik, coba Cak Mul jawab ya untuk pertanyaan pertama. Apakah ada dampaknya ketika kita meminjamkan nama untuk saudara kita atau mungkin orang terdekat kita? Nah, yang jelas dampak itu pasti ada, yaitu dari dampak negatif dan dampak positif. Kita ngomong dampak positifnya dulu ya. Dampak positifnya itu kita sebagai sesama umat manusia itu bisa saling membantu saudara kita atau teman kita dalam hal mendapatkan hunian yang layak, mendapatkan rumah. Karena mungkin dari sisi kemampuan dibayar, dia itu bisa membayar cicilan KPR. Mungkin di sisi syarat pengajuan KPR-nya dia kurang. Bisa dari sisi mutasi rekeningnya dia tidak bagus atau tidak tercermin, atau sisi legalitasnya dia kurang sebagai syarat pengajuan KPR itu. Dampak positif berikutnya, bila peminjam nama tersebut sangat bertanggung jawab kepada fasilitas yang diberikan oleh bank, dia akan membayar kewajiban atau angsuran setiap bulannya itu akan tepat waktu, dan itu membantu kita ketika nanti kita mau mengajukan KPR lagi, karena nama baik, reputasi kita di bank akan terjaga. Untuk dampak negatifnya ini, dampak negatifnya di sini itu yang jelas sangat membahayakan itu konco-konco. Membahayakan apa sih? Kembali lagi membahayakan reputasi kita. Bagaimana reputasi yang kita mungkin sudah kita bangun akan runtuh di mata bank ya. Ini reputasi di mata bank itu, karena cicilan itu nggak 1-2 bulan konco-konco. Bisa cicilan itu tenornya atau jangka waktunya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dan itu tidak bisa kita kontrol karena kita tidak berkewajiban membayar angsuran setiap bulan. Seperti itu sih resiko negatifnya. Efeknya apa? Yang jelas efeknya kita tidak bisa mengambil KPR lagi dari bank. Bukan hanya KPR ya, ini mungkin kredit investasi, kartu kredit, mungkin kita akan tidak diberikan fasilitas pinjaman online yang sekarang itu lagi booming ya, lagi tren. Dan kredit-kredit yang lain yang mungkin terdapat di bank untuk kita ambil sebagai fasilitas kredit tersebut. Jadi menurut Cak Mul, bijaksanalah dalam memberikan data kita atau memberikan nama untuk saudara kita dalam mengajukan fasilitas kredit tersebut. Untuk pertanyaan kedua, coba Cak Mul jawab ya. Apakah bisa Pak Rahma mengajukan fasilitas KPR subsidi bila namanya sudah digunakan orang lain? Yang jelas menurut Cak Mul ini, mohon koreksi bila Cak Mul salah, fasilitas kredit KPR subsidi itu digunakan untuk orang-orang atau calon debitur yang belum pernah memiliki rumah atau mau mengambil fasilitas kredit. Itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas kredit subsidi atau KPR subsidi itu digunakan pada orang-orang yang memiliki pendapatan yang batas minimumnya. Jadi kalau nama kita atau reputasi kita di bank sudah digunakan orang lain, kemudian kita mau mengambil KPR bersubsidi, mungkin Cak Mul pastikan tidak akan dapat mendapatkan fasilitas tersebut dari bank, karena fasilitas KPR-nya sudah pernah dipakai meskipun bukan dirinya sendiri, atau di sini mungkin Pak Rahma sendiri yang mengajukan fasilitas
Oke, kalau seperti itu mungkin cukup jelas ya. Jadi kembali lagi Cak Mul ingatkan, berhati-hatilah dalam menggunakan atau memberikan data identitas kita. Meskipun itu kita yang memberi, itu sangat berhati-hatilah karena efeknya itu jangka panjang. Efeknya itu tidak hari ini atau esok atau lusa, mungkin seumur hidup itu efeknya. Semoga view yang Cak Mul informasikan ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan konco-konco Cak Mul bila menemukan kasus yang sama seperti yang ditanyakan oleh Pak Rama. Oke, segitu aja konco-konco Cak Mul, semoga sehat selalu, matur nuwun. Resiko negatif yang ditimbulkan oleh kita sebagai peminjam. Resiko negatif